Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Ruliani dengan NIM 0517188827, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Daerah Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu mengenai aplikasi sistem pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Framework.Vue.js. Oke, aplikasi ini memiliki 3 halaman utama ya. Ada stok bahan ajar, tracking delivery order, dan juga form pemesanan. Semuanya dibangun dengan view komponen sesuai indikator capaian. Oke, langsung saja saya akan memulainya. Di sini ini adalah struktur proyek view pada tugas praktik 3 yang diminta oleh soal. Kemudian saya akan buka struktur folder proyek milik saya. Di sini ada aset, ada style.css, ada folder data, isinya data bahan ajar.json. Ini adalah data dummy ya, yang sesuai diberikan dengan soal yang ada di e-learning. Kemudian ada folder JS, itu ada 2 folder, yaitu ada folder komponen yang isinya ada 5 komponen view, ada model.js, dotracking.js, orderform.js, statusbadge.js, kemudian stocktable.js. Kemudian ada juga folder service yang isinya API.js. API.js ini adalah service untuk mengambil data JSON ya. Kemudian ada juga terakhir ini ada app.js, itu adalah root view instance. Ini adalah indeks HTML. Nah, di indeks HTML ini sudah saya masukin semua template-nya. Oke, kita masuk ke indeks HTML. Di bagian bawah ada script. Nah, ini urutan pembuatannya itu sangat penting ya. View itu harus dimuat pertama, semua komponen yang tadi itu di tengah, dan yang paling terakhir itu adalah app.js. Nah, jika urutannya terbalik, maka komponen tidak dikenali view dan aplikasi tidak akan jalan. Oke, selanjutnya saya akan buka ke app.js. Nah, di sini ini bagian awal itu adalah konsep utama, property type mengontrol halaman aktif. Kemudian ada di indeks HTML itu ada yang namanya section visual tab stock, kemudian ada section visual tab tracking, dan juga section visual tab order. Nah, di sini saya pakai visual bukan VIF karena elemen hanya disembunyikan nantinya oleh CSS, data tidak hilang saat ganti tab. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasinya. Di indeks HTML saya akan buka melalui lab server agar nantinya langsung rendering ke browser. Oke, seperti ini untuk tampilan sistem pemesanan bahan ajar UT yang saya buat. Oke, di sini ada 3 tombol tab di bagian atas, ada stok bahan ajar, kemudian ada tracking DO, dan juga ada pemesanan. Saya akan coba klik tracking DO. Nah, ini konten akan otomatis berubah tanpa harus refresh halaman, begitupun juga di tab pemesanan. Oke. Kemudian saya akan kembali lagi nih ke stok bahan ajar. Nah, data di tabel ini masih ada, tidak hilang. Nah, ini karena pisau hanya menyembunyikan elemen, bukan menghapusnya. Oke, selanjutnya
Saya akan masuk ke source code stok bahan ajar itu di stock table.js. Di sini yang pertama itu ada compute property. Nah, di sini ini adalah untuk panel ringkasan. Nah, di change itu tidak dihitung ulang jika data tidak berubah. Kemudian di sini yang paling penting tuh, sesuai soal itu ada voucher 1, ada voucher 2. Di sini saya pakainya 2. Ini adalah untuk filter bertingkat. Kategori reset otomatis saat UPBJJ berubah. Kemudian ada juga ini, inline edit. Toggle antara teks dan input dalam satu baris tabel. Ini. Oke, selanjutnya saya juga akan demo browsernya juga mengenai stok bahan ajar. Oke, di sini ada 4 kotak ya, bukan kotak. Di bagian atas itu ada total item, ada stok aman, ada perlu reorder, dan juga stok kosong. Nah, angka-angka ini dihitung otomatis dari data yang ada. Ini adalah hasil dari tadi compute property. Nah, yang ini. Kemudian nanti kita akan lihat angkanya berubah sendiri setelah kita tambah dan juga edit data di demo berikutnya. Oke. Selanjutnya saya akan tambah data baru dengan validasi. Di sini ada tambah data stok. Coba kita akan langsung klik enter tanpa mengisi apapun. Nah, perhatikan pesan error merah muncul di bawah setiap field yang wajib diisi. Kode wajib diisi, judul wajib diisi, kategori wajib dipilih, UPBJJ wajib dipilih, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba isi file kode mata kuliah, misalnya sini juga sudah ada kan. Oke, ini untuk contoh saja ya. Kita MA 1234. Untuk judul misal mengantar sistem, misal untuk kategori saya pilih MK wajib, UPBJJ nya Jakarta, kemudian untuk KLAK R2 C2, untuk harga misal 50.000, 52.000, untuk quantity 50, dan safety stoknya 10. Nah, untuk kategori tadi dan UPBJJ itu pakai drop down ya. Kemudian bisa tambah data di sini, bisa masukkan catatan juga, misal edisi terbaru, bisa tambah data. Oke. Nah, ini adalah panel ringkasan, ikut berubah secara otomatis ya. Di sini juga total itemnya jadi 5, tadinya 4. Nah, di sini juga sudah ada tambahan pengantar sistem R2C2 20.000, stoknya aman. Oke. Kemudian ada juga menu edit inline langsung di dalam tabel. Nah, ini contohnya. Ini bisa diedit di sini. Nah, saya akan cari salah satu baris di tabel, kemudian saya akan klik edit di kolom aksi ini, Oke, saya akan coba yang ini, yang tadi. Nah, ini bisa diedit. Tuh, di halaman kolom quantity berubah menjadi input files. Kemudian ini juga bisa jadi input file, dan safety juga bisa jadi input file. Di sini saya quantity-nya akan ubah misalnya dari 50 menjadi 5. Nah, di sini langsung otomatis ya, jadi menipis. Nah, saya bisa ketik enter, bisa juga klik simpan. Oke, jadi nipis ya, karena safety-nya 10 dan kuantitinya ada 5. Oke, di atasnya juga sama.
Oke, akan saya lanjutkan. Kemudian saya akan melakukan filter per tingkat UPBJJ dan juga ini nih, ada filter-filter di sini. Oke, untuk rute daerah ini bisa kita filter ya, misal mau ke Jakarta itu langsung ke search Jakarta semua, mau misal Makassar bisa langsung menampilkan yang dari Makassar saja, kemudian dari Padang tidak ada, semua UPBJJ bisa. Kemudian kita juga hanya bisa menampilkan reorder only atau hanya yang stok yang wajib untuk di reorder yang ini. Kemudian kita bisa reset filter di sini. Kita juga bisa search di sini misal pengantar, langsung generate otomatis. Bisa juga di sini kita urutkan, ada harga dari yang paling murah sampai ke paling mahal, ada stok dari yang paling menipis sampai ke yang paling aman. Ada juga judul sesuai dengan abjad. Oke, di sini juga ada catatan. Bisa juga di reset. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan source code tracking delivery order, itu di bagian do tracking.js. Nah, di sini ada, nah ini compute, yaitu nomor DO otomatis, format DO plus tahun plus urutan 4 digit di sini ditulisnya. Kemudian ada voucher, itu harga terisi otomatis saat paket dipilih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi lagi di bagian tracking DO. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian oke, di sini ada di bagian atas ada teks kecil bertuliskan nomor DO. Berikutnya di sini ada DO 20260002. Nah, nomor ini terbentuk otomatis dari compute property format DO plus tahun sekarang plus urutan 4 digit. Nah, kita nanti akan lihat di sini angkanya naik sendiri setelah tambah DO baru nanti. DO 20260002 ya. Nah, di sini sudah ada 001. Kemudian selanjutnya adalah saya akan melakukan pemilihan paket dan nanti harganya akan terisi otomatis. Di form tambah DO. Nah, di sini pilih paket, misal paket UT 001 nih, paket IPS dasar. Nah, di sini ada dua hal yang langsung terjadi, layout harga terisi otomatis dengan harga paket tersebut, dan di bawah dropdown itu muncul kotak detail yang menampilkan daftar isi paket. Nah, oke, kita akan coba lagi ke yang paket 2. Nah, harga langsung berubah mengikuti paket yang dipilih. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk tambah DO baru dan cek nomor naik, nomor ini, nomor DO nya. Oke, saya akan isi semua file. Nomor induk mahasiswa ini 0517181827, nama lengkap mahasiswa, Lia Nurliani, kemudian metode pengiriman reguler, tanggal kirim, tanggal hari ini, total harga. Oke, kita akan buat DO. Nah, oke, DO berhasil dibuat. Ini DO 2026002. Nah, ini nomor DO nya ada juga ya, tuh di sini langsung 003 untuk yang berikutnya. Di sini punya saya 0002, sudah naik satu angka ya dari sebelumnya yang ini 0001. Nah, kemudian di sini ada boleh bisa cari, kita bisa ada
tombol cari di kolom pencarian. Di sini bisa ketik NIM 05, langsung ke rendering untuk bagian punya saya ini 05. Misal yang ini 12. Nah, tuhannya untuk yang Mbak Lina Wulandari bisa nih 05 1718. Udah. Oke. Pada salah satu DO, nah di sini di daftar bisa kita klik tombol detail. Nah, di sini ini langsung menampilkan timeline riwayat perjalanan dan juga detail lainnya. Di sini ada form untuk menambah status perjalanan baru. Nah, isi keterangan status di sana. Misalnya di sini. Sudah di pick up. Pick up kurir. Oke, kita akan tambah misalnya ini paket sudah di pick up kurir. Kita bisa lagi kita tambah status perjalanannya. Kemudian kita bisa tutup. Nah, itu untuk bagian tracking DO seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mengenai search code form pemesanan. Itu ada di bagian order form.js. Di sini ada bagian compute. Ini untuk detail paket dan total harga otomatis. Kemudian ada juga sebentar. Nah, untuk juga ada emit, komunikasi satu arah dari komponen anak ke induk. Oke, selanjutnya saya akan demo aplikasi juga di bagian tab pemesanan. Di sini saya sudah buka halaman pemesanan. Di sini ada form-form yang tersedia. Saya akan isi nama dan NIM terlebih dahulu. 5171887, nama lengkap. Oke, saya pilih drop down paket PS dasar. Nah, di sini ada detail isi paket itu muncul otomatis dan total harganya ada. Semua ini adalah dari compute property tanpa klik tombol apapun. Oke. Selanjutnya saya akan coba hapus nama. Biarkan file nama itu kosong, kemudian saya akan enter atau klik sekarang. Nah, di sini ada di bagian metode pengiriman, ekspedisi wajib dipilih, nama wajib diisi. Ini ada pesan error ya, karena form karena field bagian nama dan juga metode pengiriman itu kosong, form tidak terkirim. Nah, kemudian saya akan isi juga kembali. Untuk metode pengiriman. Oke. Selanjutnya nah, oke. Di sini sudah berhasil. Tadi saya sudah klik pesan sekarang. Nah, di sini ada halaman yang menampilkan layar konfirmasi sukses. Tadi sudah ada. Kemudian pesanan tadi berhasil buat. Nah, kemudian ini ada ringkasan paket pesanan yang berhasil kita buat. Kita bisa klik pesan lagi untuk kembali ke halaman awal. Oke, mungkin cukup sekian demo aplikasi.
Mungkin cukup sekian demo aplikasi dan juga penjelasan sedikit shortcut yang sudah saya buat. Nah, untuk kesimpulannya, proyek ini mengimplementasikan seluruh indikator capaian dari tugas praktik 3. Ada view komponen, 5 komponen terpisah dengan naming convention ke Babcast. Kemudian ada data binding dan v-form, v-model pada semua form dan juga v-form pada semua daftar. Kemudian conditional rendering, ada v-if untuk inline edit dan error message, pisau untuk routing tab. Kemudian compute property, ada filter terms, state total, next number DO, selected packet dan juga total harga. Watcher itu untuk filter UPBJJ, filter kategori dan juga form paket kode. Ada juga event handler, itu enter untuk simpan, ESC untuk reset, hover dan untuk tooltip. Kemudian filter custom, currency untuk harga, buah untuk satuan stok, dan toggle window untuk tanggal. Demikian penjelasan tugas praktik 3 dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.